Hai Rajuters, selamat berjumpa kembali di channel YouTube saya, Rosa Galeri Rajut, merajut dengan sepenuh hati. Kali ini saya akan ngobrol cantik dengan dua orang wanita yang istimewa. Pasti istimewa ya, tamu-tamu saya. Dan tamu saya ini satunya koordinator, yang satu lagi pengajar di sebuah grup merajut Hacienda. Apa itu Hacienda? Nanti akan kita bahas lebih jauh dengan beliau-beliau berdua. Yuk langsung aja kita ketemu dengan beliau. Tapi jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Yuk langsung aja yuk ketemu dengan Ibu Evi dan Ibu Syifera. Halo. Halo. Ibu Evi, Ibu Syifera, apa kabar? Hei. Baik, Bu. Baik ya. Gimana nih kegiatannya selama pandemi? Kan selama pandemi ini banyak di rumahnya kan ya? Itu gimana cara ngisi waktunya? Ibu Vera dulu. Iya. Kebetulan saya kerja di kantor ya Bu ya, ada perusahaan IT. Selama pandemi ini memang kami memberlakukan WFH. Jadi bisa kerja dari rumah. Ya, jadi selama WFH ini ya lumayan lah. Jadi saya bisa banyak sekali melakukan aktivitas di rumah, masak, gitu, belanja dan juga merajut. Termasuk merajut ya. Ada hikmahnya ya, juga ya pandemi ini. Banyak sekali Bu. Iya. Ya terlebih lagi setelah berkenalan dengan Ibu Evi nih. Masuk ke komunitas merajut Hacienda. Bu Evi, gimana Bu Evi? Pandemi ini. Ya, saya lebih banyak kerja di WA berarti sekarang. Jadi biasanya kan onsite, ngajar onsite biasanya. Cuman kalau pandemi gini kan nggak bisa ketemu. Jadi kebanyakan ya kalau nggak pakai Zoom, pakai WA call. Iya. Ngomong-ngomong Hacienda itu apa sih gitu? Mungkin banyak ibu-ibu yang belum tahu ya Hacienda itu apa. Hacienda itu salah satu klaster di perumahan kota wisata, letaknya ada di Cibubur. Oh, di Cibubur. Jadi anggota-anggota Hacienda ini awalnya mungkin ya berasal dari perumahan Hacienda itu. Iya. Kira-kira ada berapa? Jadi dulu awalnya 20-an. 20 orang. Gitu. Terus baru tambah banyak waktu kita ngerjain proyek Silnakes. Oh iya, oh itu salah satu kegiatannya ya. Kemana-mana jadinya. Iya. Nah, sekarang jadi berkembang, jadi anggotanya dari seluruh Indonesia ya? Iya, banyak. Iya. Hampir di setiap ini pulau besar ada, iya. Saya lihat di grup itu kurang lebih 80 orang ya? 80 apa berapa itu? Itu yang grup ini aja, grup merajut aja? Lebih 80-an. Lebih ya, oke. Iya. Masih dengan Ibu Evi. Bu Evi, gimana itu awal mulanya berdiri Hacienda itu? Sebenarnya kan ini awalnya dari grup PKK ya, grup PKK-nya klaster. Nah waktu ya jadi PKK kita itu punya ke satu kegiatan di bawah Posbindu. Jadi karena warga kita kebanyakan kan dewasa gitu ya, remaja dewasa, bukan anak-anak. Jadi kita yang aktifnya bukan Posyandu, tapi Posbindu. Posbindu, apa itu Posbindu? Pos bimbingan terpadu. Bimbingan terpadu. Oh iya. Nah, ke Ibu Vera. Ibu Vera ini kan sebagai pengajar rajut ya di Hacienda. Gimana tuh menghadapi ibu-ibu sekarang kan dari seluruh Indonesia itu? Rasanya gimana tuh? Mengajar di Hacienda? Pertama kan saya juga memang sebelumnya tidak ada pengalaman mengajar ya, maksudnya bukan tenaga pengajar yang profesional gitu Bu. Awalnya memang karena saya dari hobi gitu, terus ada orang, jadi kita ngerajut sama-sama. Waktu ditodong sama Ibu Evi untuk ngajar, awalnya memang saya kaget. Aduh gimana gitu, panik gitu ya.
Oh, tapi rupanya saya tertolong juga karena ibu-ibu di Hacienda ini sudah diajarin dasarnya oleh pengajar sebelumnya, yaitu Bu Valen gitu. Jadi memang dari awal banget ya Bu Evi ya, Bu Valen itu mengajarkan dari membuat rantai gitu, membuat single crochet, lalu double crochet, triple crochet gitu. Cara naik ke atasnya, nyambungin ganti benang dan sebagainya. Lalu saya jadi masuk pengajar kedua, saya yang cari yang gampang aja, bikin granny square. Itu juga kan lumayan mudah gitu. Mudah. Untuk pemula gampang diikuti. Jadi saya buat granny square. Ibu-ibunya juga sebetulnya banyak yang udah ahli juga rupanya. Jadi ada yang memang sudah lama merajut tapi sudah vakum lama gitu kan, jadi mereka boleh lagi. Senang sih Bu, dapat pengalaman baru, dapat teman-teman baru gitu ya. Lalu berjalannya waktu ada program-program yang lain, yaitu setelah kelas saya selesai ada kelas yang lainnya, ada yang pengajar lainnya, saya juga jadi ikut banyak belajar gitu. Ya challenge-nya, tantangannya karena kita tidak langsung bertemu tatap muka ya Bu ya. Jadi kita mengajarin step by step-nya lewat video, atau juga ada yang japri gitu. Kadang saya video call gitu, mereka japri, kita video call gitu. Kembali ke Bu Evi. Bu Evi, dari klaster Hacienda itu, terus bisa menjadi menerima anggota dari mana aja, itu prosesnya gimana itu? Tadinya sih kan kita cuma 20 orang itu kan dari grup yang Posbindu itu kan. Jadi akhirnya ada yang minta pengen kelas rajut, ya udah kita bukain, akhirnya 20 orang ngumpul. Nah, terus udah gitu karena kita ada proyek Sial Nakes dari Bu Leni dari Rotary Bandung. Nah, terus saya tanya sama beliau, Bu, kita kan kalau misalnya bikin minimal 100 syal aja, itu kan kita masih pemula semua. Kayaknya nggak keburu gitu kan, apalagi waktu itu tuh bulan Juni gitu baru ngasih ini. Saya bilang kita baru belajar, takutnya nggak keburu untuk menyelesaikan 100 biji gitu kan. Kalau misalnya kita ajakin teman-teman rajuter yang di luar boleh nggak gitu. Oh ya nggak apa-apa katanya gitu. Toh kita memang tujuannya kan untuk menghargai para nakes yang sudah bekerja keras untuk kita gitu kan, untuk masyarakat gitu. Jadi akhirnya ya sudah diputuskan bahwa boleh saling undang. Jadi kan teman-teman di sana yang seperti Bu Sivera tadi bilang, oh udah ada yang senior yang udah lama di dunia rajut gitu kan, bisa saling kasih tahu kan siapa yang mau ikutan ini gitu, donasi. Ya udah akhirnya jadi saling undang. Akhirnya jadi banyak, jadi 80 gitu. Iya. Tadi soal Syal untuk nakes, itu apa itu? Kegiatan apa itu Syal untuk nakes itu? Syal untuk nakes itu, jadi kita bikin syal di tempat masing-masing. Kalau yang di Jabodetabek, sesudah selesai itu di-pool ke saya semua. Nah, kalau yang di luar Jabodetabek, seperti kan ada yang dari Jember, ada yang dari Padang gitu kan, ada yang dari Medan. Syalnya warnanya merah putih Bu Rosa. Putih. Jadi kita membuat syal, motifnya tuh merah dan putih, jadi seperti bendera gitu. Jadi dalam rangka 17 Agustus ya kita bagikan ke para perawat, dokter di Wisma Atlet atau di rumah sakit rujukan, karena rupanya ternyata beberapa anggota juga yang pernah dirawat, ada yang pernah isolasi di Wisma Atlet gitu, dan pernah mengalami COVID. Kita menghargai mereka dengan membuatkan syal. Tadinya 100 kalau nggak salah, terus nambah karena ada donasinya, jadi kita dapat kiriman benang, kita komitmen nih. Satu benang itu 2 benang kan, merah dan putih, jadi berapa syal gitu. Nanti dikirim lagi ke koordinator ya. Gitu. Wah, asik ya. Kita lihat di ya seneng banget. Waktu itu apa disponsori oleh siapa? Didanai oleh siapa yang menyediakan benang ya? Oleh Rotary Club dari Bandung ya.
dari klub, lalu ada juga dari Unilever kalau nggak salah, membagikan hand sanitizer gitu. Jadi ya Bu Evi ini banyak channelnya nih yang untuk jadi berkat gitu. Itu gimana tuh kok bisa sampai dapat ke Rotary yang mendanai? Jadi kebetulan Bu Leni itu kan satu alma mater. Jadi kita ada di satu ikatan alumni SMA. Gitu. Jadi ceritanya kita banyak gabung di beberapa grup ikatan alumni. Jadi kan ikatan alumni kita kan WA grupnya juga banyak, tergantung minat dan kerjaan kita gitu kan. Nah, kebetulan kita satu grup di ekoenzim juga di lingkungan hidup. Gitu. Nah, terus dia kan ngeliat gitu kan, waktu saya buka grup Posbindu, Bu Leni ini masuk ke grup Posbindu. Nah, terus waktu buka grup Rajut juga dianya masuk juga gitu. Nah, terus dia lihat, baru dia nawarin gitu Bu Leninya. Jadi, enggak, yuk kita bareng-bareng. Ya ayo aja sih, saya bilang gitu. Berani, katanya berani, nggak apa-apa, ayo. Bahkan asik ya, tadi diceritain oleh Bu. Nekat, Bu. Oh iya. Ya, mak-mak itu kalau nggak nekat itu bukan mak-mak. Iya. Mak-mak selalu nekat. Iya. Nah, Bu Evi, berarti di Hacienda itu nggak hanya grup Rajut aja kali ya, ada grup-grup lainnya ya yang memberi sarana bagi ibu-ibu itu untuk berkegiatan ya. Betul. Jadi grup besarnya namanya seminar Posbindu. Jadi latar belakangnya karena kita waktu sebelum pandemi itu kan sebulan sekali ada pemeriksaan kesehatan gratis buat warga. Terus ada seminar kesehatan juga, gitu kan. Misalnya kolesterol, darah tinggi, Alzheimer, semuanya. Jadi kita sebulan sekali kita edukasi masyarakat lah gitu ya. Nggak cuma kita juga, jadi kita biasa share ke semua grup yang kita punya, mau klaster manapun boleh ikutan gitu, diperiksa kesehatannya nggak apa-apa gitu, nggak tertutup buat klaster kita aja. Misalnya bikin di grup gitu. Nah kan bikin di grup kalau misalnya seminar kesehatan, kan banyak yang orang tua agak gaptek gitu kan, rada susah ya. Jadi akhirnya yang masuk itu kan yang pertengahan lah ya, paruh baya ke bawah gitu kan. Akhirnya jadi kita belajar untuk mengelola limbah di rumah tangga. Karena kan selama pandemi kita banyak di rumah, otomatis banyak masak, banyak sampah rumah tangga yang kita hasilkan gitu kan. Termasuk banyak gorengan. Jadi banyak lantah di rumah kan otomatis gitu. Nah, jadi kita awalnya kita kelola sampah basah dulu. Jadi kita belajar ekoenzim, terus daur ulang minyak jelantah, bikin sabun, terus kalau misalnya ada nasi sisa, nah dari situ, terus akhirnya ngerambah ke pertanian, jadi kebon, nanam jadi bikin apotek hidup lah di rumah, warung hidup gitu kan. Jadi ibu-ibu yang tadinya nggak suka cocok tanam, jadi akhirnya belajar juga, karena kan dari takakura segala macam kan bisa nyangkut ke tanaman kan. Gitu. Jadi akhirnya kita menyarankan untuk setiap rumah tuh ada tanaman karena di klaster kita gitu. Jadi ke situ. Nah, jadi dari seminar Posbindu itu ada satu lagi grup hidroponik akhirnya. Selain Rajuter. Berarti ada Rajuter, kemudian ada hidroponik, ada apa lagi? Betul. Ekoenzim ya. Yang seminar tadi, kalau yang seminar. Ya, itu di seminar. Jadi grup besarnya di seminar Posbindu. Terus yang dipecahin ini menjadi grup masing-masing ya, Rajuters, kemudian ada grup yang lainnya ya. Oke. Karena kan di sana ada bapak-bapak juga. Oh iya. Di Rajuter ini ada bapak-bapak enggak ya? Belum. Tadinya
ada 2 orang yang ikut, cuman setelah ikutan berapa lama nyerah. Oh. Mendingan cocok tanam aja deh katanya, mendingan saya di kebun katanya daripada ngurusin benang. Gitu ya bapak-bapak itu biasanya suka menyerah. Iya. Oke, kita ke Ibu Vera. Ibu Vera, kendalanya apa nih waktu kalau merajut di grup Hacienda ini? Karena mungkin kita nggak tatap muka ya Bu ya belajar merajutnya, jadi kita harus memanfaatkan teknologi yang ada dengan handphone, dengan WhatsApp, kita pakai grup WhatsApp ya. Waktu juga ya mungkin karena ibu-ibu biasanya kan senggangnya pagi setelah selesai masak beres-beres gitu, tapi kadang-kadang saya mesti WFO masuk di kantor, ada yang telepon gitu. Makanya saya suka bilang ya kalau mau telepon mungkin nanti pas saya pulang kerja, kecuali pas saya lagi WFH tuh bisa lah selang-seling gitu. Iya, padahal kalau untuk seorang perajut itu kalau ada kendala pengen langsung diselesain ya. Pengennya. Iya, kan apalagi lagi mood gitu kan, lagi mood merajut gitu kan. Tapi untungnya tuh di grup Hacienda ini juga banyak yang udah ahli gitu, yang udah banyak hasil karyanya. Jadi kadang-kadang ibu-ibu itu suka japri sana sini gitu ya, cari jawaban sendiri ya. Iya betul. Dan untungnya teman-teman yang lain yang bisa mau menjawab, bantuin menjawab ya. Iya betul. Jadi terasa juga kompaknya di dalam grup itu kalau ada yang mau bantu. Jadi nggak hanya dari gurunya saja, tapi teman-teman yang lain mau membantu ya. Terus cerita dong itu kalau ada poin itu kali ke Ibu Evi kali ya. Poin itu apa sih gitu? Kok saya lihat kalau ada yang setor terus ada poinnya gitu. Oh, jadi itu reward sebenarnya. Jadi kalau kita kan nggak ada pemaksaan kalau di grup. Jadi kalau ngerjain dapat rewardnya poin. Kalau nggak ngerjain ya nggak dapat poin gitu kan. Poin itu berkaitan dengan susah atau gampangnya tantangan yang diberikan. Misalnya kayak sekarang kan tanggal 31 Maret nanti ada pengumpulan untuk selimut mozaik. Selimut ini nilainya 6. Jadi karena kemarin kita 6 bulan dikasih waktunya buat ngerjain selimut itu. Gitu. Jadi yang ngerjain langsung dapat 6 poinnya. Kalau yang gampang-gampang. Ya, kalau yang gampang-gampang kita biasanya dikasih waktunya ada yang 2 minggu, itu yang paling gampang. Atau yang satu itu yang pertengahan gitu. Jadi kalau yang 1 bulan ya tetap sih poinnya 1 karena kita juga nggak terlalu susah biasanya. Cuman dikasih waktunya lebih panjang aja. Gitu. Oke. Jadi kalau kita buat belanja. Itu dari sponsor, ada dari sponsor dari dana PKK. Oh, dari dana PKK. Oh iya. Nah, ngomong-ngomong dengan soal PKK itu, berarti ada hubungannya dengan pemerintah ya? Mungkin ke kelurahan yang terdekat gitu kali ya? Ada hubungannya begitu? Kalau saya kebetulan urusannya sama Pak RW aja sih. Jadi kita dulu sempat mau kerjasama sama puskesmas setempat sebenarnya. Cuman puskesmasnya bilang nggak apa-apa Bu, Ibu berdiri aja sendiri, Ibu jadi rekanan kita. Kayak gitu. Jadi kita juga nggak bisa jangkau semua masyarakat kan. Kalau misalnya ibu bisa mandiri, bisa bantuin kita untuk ngejagain masyarakat dalam hal kesehatan, itu bagus katanya gitu. Jadi ya udah, puskesmasnya nggak apa-apa disuruh mandiri aja. Tapi kalau misalnya ada apa-apa, boleh tanya gitu. Kayak zaman COVID ini kita sering kontak sama puskesmas karena kan SOP-nya kan warga lapor ke kita gitu kan kalau kena COVID. Dari kita lapor ke puskesmas, nanti puskesmas yang kirim obat gitu. Itunya jalan. Jadi seperti Satgas COVID gitu ya, bantuin puskesmas. Iya, oke. Jadi kalau ada yang terkena COVID bisa lapor ke grup ini, kemudian dilanjutkan, diteruskan ke
puskesmas? Ke paguyuban. Oh, paguyuban. Jadi ini kan kalau Rajuter kan bukan khusus untuk ngurusin warga secara keseluruhan kan. Iya. Oke deh, iya. Nah, ke Ibu Vera. Bu Vera, apa saja yang udah diajarkan di grup ini? Banyak ya Bu ya. Dari pertama kali kita membuat shawl, lalu buat tas Granny Square, lalu membuat boneka amigurumi, membuat kolar juga, membuat doily yang kecil sih Bu. Lalu kita buat peci juga seperti ini. Ini juga kebetulan peci yang sudah diajarkan dan kita akan donasikan ke panti asuhan ya Bu Evi ya. Dalam rangka Idul Fitri. Lalu tas seperti ini kita tas belanja African flower. Nah, ya, yang baru kita belajar di grup. Banyak sih sampai poin juga yang diajarkan juga di grup anak. Iya. Ada tas belanja, shopping bag gitu. Iya. Ya, jadi itu ya, mengikuti masukan dari peserta atau betul, dari peserta yang minta ya. Peserta yang ada minta. Kurikulumnya juga dari Bu Evi, dari kepala sekolah. Iya. Juga kami berarti juga ikut kita juga ikut partisipasi waktu ada proyek Binali ya, Rajut Kejut. Jadi waktu itu ada Rajut Kejut membuat proyek, membuat bunga rajut. Iya. Rajut yang dipasang gitu. Saya perhatikan juga itu dipasang di mana gitu ya? Di Museum Nasional, Museum dari Cikini. Ya. Iya, saya perhatiin itu juga. Nah, Bu Evi, itu tadi ngomong-ngomong soal program apa aja yang dibuat untuk Prajut ini? Program untuk setiap bulan pasti ada tantangannya kan. Terus untuk yang pemula, kan karena kita kan range-nya besar banget ya. Dari yang baru benar-benar pegang benang, pegang hook, sampai yang udah sampai jualan laku gitu. Jadi untuk yang pemula ya kayak sekarang. Jadi kita undang guru-guru luar juga gitu kan untuk menambah wawasan lah istilahnya. Jadi teman-teman yang belajar itu bukan cuma belajar bikinnya sial terus gitu kan. Jadi kita tambahin. Jadi saya sekarang ada belajar bikin peci, sambil bikin peci kan kita belajar sesuatu yang baru juga kan, mosaik gitu. Terus selain bikin domko, selain kita berdonasi, kita belajar juga tapestry gitu kan. Oh, jadi kita tahu nyambungin tapestry sama inner itu seperti apa gitu. Oh, ternyata ada inner yang seperti ini gitu kan. Jadi belajar hal baru. Kalau untuk teman-teman yang udah jago, yang udah sampai jualan kemana-mana, ya sebenarnya nambah temen sih di sini kan. Jadi kan kita punya satu grup tempat kita ngobrol-ngobrol gitu kan, sesama ya dunianya sama. Iya, bahkan kalau yang udah jago itu bisa dijadiin pengajar juga ya untuk mengajar yang lainnya. Kadang-kadang aduh Bu, saya udah banyak pesanan, katanya nggak sanggup lah kalau suruh ngajar mah gitu. Mendingan saya bikin aja, dikasih tantangan saya bikin, katanya gitu. Kalau buat ngajar kayaknya saya mesti nyiapin bahan, katanya nyiapin materi. Aduh nggak sanggup katanya gitu. Mending yang lain aja. Gitu. Iya, memang sebetulnya mengajar itu harus ada dari dalam juga ya Bu Evi ya, Bu Vera ya. Bahwa nggak semua orang bisa mengajar gitu, bisa merajut tapi nggak semua bisa mengajar. Iya. Ini kedepannya mau bikin apa ini, Bu Evi? Kedepannya kita kemarin udah sempat ngobrol-ngobrol juga sama Bu Inggil sih. Jadi ada mungkin kita mau donasi lagi, tapi nanti kita lagi tentuin lagi waktunya kapan gitu kan. Selain itu kita juga mau undang guru-guru luar lagi buat nambahin wawasan kita gitu, biar tambah lama tambah naik levelnya, bukan cuma di sini aja gitu kan. Guru luar yang sudah pernah diundang siapa?
guru luar yang udah pernah diundang, Pak Apin. Oh iya, bikin tadi itu ya, bikin peci itu ya. Ya, terus Bu Ana yang di ini ya, yang di Oh iya, Erik dan Bindi ya. Iya. Iya. Terus siapa lagi ya? Kalau dari dalam ya ada Budi ya. Ya Bu Rosa nih kapan? Tenang aja, pasti nanti dibagi ilmunya. Dijadwalkan saja untuk saya. Asik. Ya, Bu. Itu saya seneng kok kalau bisa berbagi ilmu, terutama ilmu merajut ya. Bisa mengalir ilmunya. Kalau mengalir itu kan berarti nanti ada yang ditambahkan lagi, baru lagi ya. Iya. Oke. Mungkin ada yang ingin disampaikan untuk para perajut yang lain. Oh ya Bu, sebagai informasi juga dari komunitas ini juga ada beberapa tim yang akhirnya kita sepakat untuk membuat produksi rajutan gitu. Kita jadi mungkin kedepannya kita akan jualan gitu hasil-hasil. Jadi kita bikin tim yang bisa, yang sudah lumayan lah merajutnya, atau yang mau gabung dengan kita untuk berjualan hasil rajutan. Jadi mungkin bisa menambah penghasilan juga nanti ke depannya gitu. Iya. Penghasilan untuk uang jajan lah untuk ibu-ibu ya. Iya. Uang beli bedak. Uang beli benang. beli bedak. Yang lainnya uang jajan juga, jadi nggak ganggu uang rumah tangga ya dengan uang ini. Iya. Oke. Bu Evi, kalau ngelihat dunia rajut di Indonesia ini gimana? Jujur saya kan baru belajar ngerajut itu waktu tahun 2020 ya. Nah itu pas seudah saya pertama kali belajar sama Bu Valen itu saya kena COVID, Bu. Gitu. Jadi saya ngerasa bahwa pemulihan saya setelah kena COVID itu di dalamnya ada andil saya ngerajut itu jadi lebih cepat. Gitu. Karena kan waktu kita kena COVID itu kan otomatis otaknya melambat. Kalau saya kerasanya ya, jadi lebih susah konsentrasi, terus gampang lupa gitu. Tapi dengan saya ngerajut itu kayak ketahan gitu, nggak terlalu dropnya nggak terlalu jauh gitu. Jadi selain sekedar hobi, kalau saya sih ngerasanya itu salah satu cara untuk memulihkan otak kita waktu kita kena COVID. Ya, oke, masukan yang berharga ini untuk teman-teman yang lain. Jadi ketika kena COVID, merajut aja gitu ya. Tetap merajut maksudnya. Tetap merajut, jangan berputus asa dengan sakitnya, tapi dialihkan ke rajutan ya. Iya. Iya. Sekarang kan udah 80 nih, 80 pesertanya. Tetap akan membuka peluang untuk yang lainnya kalau ingin bergabung. Boleh, Bu. Kita nggak nutup pintu kok. Kita bebas-bebas aja, kalau yang mau masuk siapa aja boleh gitu. Oh iya, oke. Berarti nanti bisa itu ya, teman-teman yang ingin bergabung ke Hacienda tetap dibuka dengan senang hati. Kesempatannya. Itu ada tawaran-tawaran menarik apa itu selain ada sponsor? Mungkin ada yang lainnya? Kalau kita sebenarnya yang kayak tadi Bu Sivera bilang ya, jadi memang arahnya selain cuman buka kelas untuk pendidikan yang pemula, nanti kita bakal kelanjutannya ke kelas yang ke grupnya yang Bu Sivera tadi bilang. Jadi setelah mahir, udah tingkatannya udah cukup, terapihannya udah bisa diterima, itu bakal masuk ke tim produksi gitu. Jadi nanti kita bakal ngarahnya ke sana. Jadi selain bukan cuma belajar dan hobi doang. Kalau yang teman-teman yang saya mau belajar ngerajut karena saya ingin cari uang misalnya gitu kan, atau menambah penghasilan, silahkan ditingkatkan kemampuannya, ditingkatkan skillnya, nanti gabung ke tim produksi gitu. Jadi nggak mandek di sini.
Tapi untuk mereka yang enggak, saya cuman buat hobi doang, senang-senang aja, saya nggak mau dikejar-kejar. Ayo cepetan bikin ini, harus selesai, nggak mau. Ya udah, nggak apa-apa juga. Gitu. Iya asik ya. Jadi happy lah. Happy. Kalau memang itu menghasilkan uang ya it's okay ya. Tapi kalau nggak juga nggak apa-apa, hanya untuk senang-senang aja gitu. Iya. Ya kan sempat ada yang nanya juga kan, Bu, itu di grup katanya dari 80 itu kan ada yang silent reader gitu kan, bikin tantangan enggak, ngomong enggak, katanya gitu. Terus ngapain di grup? Saya bilang nggak apa-apa, karena saya lihat banyak yang mereka yang nggak aktif itu, tapi mereka dapat support dari obrolan teman-teman di grup. Oh gitu. Iya, benar. Jadi kayak hiburan, gitu kan. Jadi ada temen gitu, walaupun saya nggak bisa bikin tantangan, saya nggak bisa aktif ngomong, tapi saya baca teman-teman ngobrol tuh seru katanya gitu. Jadi saya nggak ngerasa sendiri. Jadi buat saya grup ini bukan sekedar grup ngerajut aja, tapi tempat ibu-ibu bisa kumpul, bisa ngedengerin orang cerita gitu kan. Kadang-kadang ada yang bilang, keluarga saya sekarang lagi kena COVID nih, semua didoain segrup gitu kan. Jadi ada kekeluargaan juga, bukan cuman rajut ya udah gitu. Iya. Kalau Bu Vera masih akan terus itu mengajar, walaupun kegiatan kantornya udah ada, ngurus rumah tangga ada, itu akan tetap terus mengajar ya, dan terus merajut. Masih Bu, senang karena saya senang sekali berbagi dengan teman-teman juga, karena saya juga dapat ilmu baru juga gitu. Jadi selain saya ngajar juga, saya juga dapat pelajaran lagi. Selain merajut juga kemarin kita buka kelas knitting ya Bu ya. Oh iya. Untuk knitting ya. Bu Vera juga yang ngajar. Knitting dari awal gitu sampai akhirnya menjadi apa tuh Bu? Jadi shawl kemarin ya Bu ya. Jadi shawl, jadi topi. Iya. Iya, menarik. Sebetulnya dunia rajut ini kan masih luas sekali ya Bu ya. Luas sekali. Ngelihat pola yang Ibu Rosa pakai itu kan cantik banget tuh. Dream Catcher itu kan pasti kita belum semuanya bisa gitu. Iya. Banyak sekali yang harus kita pelajari. Iya. Jadi dulu saya juga mempelajari berbagai hal tentang rajutan. Jadi mulai sepatu, baju, kemudian taplak meja, terus amigurumi, itu semua saya rangkum semua. Rasanya sebagai seorang perajutnya bisa semua, pokoknya mau dikerjain. Iya. Tapi sudah sampai satu titik, akhirnya saya memutuskan saya ingin merajut taplak meja aja, doily. Ini juga kan baju saya ini, bukan baju sih, kolar saya ini bagian dari taplak meja yang saya modifikasi sehingga menjadi seperti ini gitu. Jadi saya udah mulai stop untuk tidak merajut baju, tidak merajut sepatu lagi, udah stop. Jadi lebih menjurus gitu ya. Sudah lebih spesialisasi. Jadi kalau dokter spesialis. Iya deh. Mungkin udah waktunya bikin butik, Bu. Oh, iya. Saya punya galeri rajut, sudah punya. Jadi selain rajut Ibu Rosa ini apa, jual benang atau jual hasil karya? Iya, jual produk dan jual benang, juga menerima teman-teman yang ada di Palembang untuk kursus offline ya. Oh oke. Kalau mereka datang, kemarin sempat terhenti karena COVID, tapi sudah mulai aktif lagi setelah COVID ini mereda. Jadi tapi ya itu. Produk yang dijual semua buatan Ibu Rosa? Iya, buatan saya, tapi sekarang udah ada beberapa yang saya memperkerjakan ya, menerima hasil-hasil karya dari teman-teman yang lain untuk dipajang di itu. Karena saya juga bakalan keteteran kalau mau ngerjain sendiri juga. Karena kan di grup kami ini kan kebanyakan mungkin ada pemula atau mungkin memang ada beberapa yang udah mahir, ada yang udah juga profesional jualan gitu. Kami mau belajar juga nih kira-kira dari Ibu Rosa nih mengenai
Karena kadang-kadang ya Bu ya, menurut pengalaman pribadi saya juga, dan mungkin teman-teman yang lain ngerasa, kadang-kadang orang itu menghargai rajutan itu, gampang kok bikinnya ngerajut tuh, wah mungkin harganya jadi murah itu mah gitu kan. Iya. Temen yang mau pesan, saya ganti ongkos benangnya aja dah. Waduh. Iya, itulah kendala perajut itu begitu ya. Masalah harga. Bukan saat-saat ini aja, dari dulu juga gitu, dari zaman mama saya juga begitu. Jadi kadang-kadang liciknya si pembeli ini, mereka tanya berapa benangnya yang dihabiskan, katanya gitu kan. Oh, kalau soal benang sih sedikit kan, sedikit. Tapi cara kita merubah dari helaian benang ini ke satu produk itu kan, itu yang harus dihargai kan, bukan hanya dari benangnya itu aja, kemudian dapat untung dari 2 gulung benang, dapat untung, tapi prosesnya itu kan yang harus dihargai. Ini kadang-kadang pembeli konsumen suka begitu. Tapi kalau untuk saya dari dulu ya, pokoknya sebelum dibisniskan, pokoknya saya merajut aja gitu, merajut bagus. Jadi merajut, makanya saya punya jagron itu, merajut dengan sepenuh hati gitu kan ya. Jadi saya merajut terus dengan bagus aja. Nanti silahkan kalau orang mau lihat, kalau mau beli ya silahkan dengan harga yang saya tentukan gitu loh. Kalau memang dia nggak laku ya udah biarin aja. Saya udah cukup seneng gitu loh dengan hasil karya. Bisa membuat seperti ini itu udah sangat senang bagi saya gitu. Mereka mau menghargai sesuai dengan yang saya itu mau beli ya silahkan, tidak mau beli juga nggak apa-apa gitu. Tapi saya nggak mau jual kalau harganya situ yang tentukan gitu. Harus menurut harga saya gitu. Karena hitung waktunya, hitung skillnya. Iya, bukan harga benangnya itu, prosesnya kan yang mereka harus beli itu kan. Iya, makanya saya selalu menempatkan rajutan ini di tempat yang layak gitu. Artinya saya ingin disejajarkan dengan batik tulis gitu. Orang bisa menghargai batik tulis itu kan karena dia dengan tangan, dengan ini kan. Nah, mengapa kok batik tulis bisa dihargai tapi rajutan kok tidak dihargai gitu. Saya ingin menempatkan hasil karya saya itu seperti batik tulis gitu. Seperti orang melukis gitu. Bukan kain kanvasnya kan yang dibeli, tapi karyanya itu hasilnya, yang dibeli. Hasil akhirnya itu gitu. Gitu aja sih kalau saya ini soal harga gitu. Jadi untuk teman-teman yang murid saya suka kasih patokan gini. Kalau saya jual misalnya ini satu taplak meja ini 350 gitu. Apa yang saya ajarkan itu. Bu Rosa jual berapa? Minimal 350. Jadi jangan di bawah 300 jualnya gitu. Rusak harga pasar. Akan merusak harga pasar kan. Jadi tapi untungnya ya teman-teman itu teman-teman di grup saya itu mau gitu loh. Dan laku gitu. Laku, mereka jual seharga itu gitu. Laku karena memang bagus mereka merajutnya. Jadi kata saya rajutlah yang bagus. Orang yang mengerti rajutan tidak akan pusing dengan harga. Jadi kalau rajutan kita bagus, berapapun harga nggak jadi masalah untuk mereka gitu. Itu yang saya suka terapkan ke teman-teman perajut. Rajutlah yang bagus. Karena kalau mereka yang tahu rajutan, harga itu nggak masalah gitu loh. Berapapun yang kita tawarkan dia akan membayarnya karena mereka ngerti akan rajutan gitu. Oke. Nanti kita jualnya ke memang yang ngerti rajutan ya Bu ya. Iya, kayak menjual lukisan kan orang yang pangsa pasarnya masih banyak ya Bu ya. Kenapa? Pangsa pasarnya luas untuk hasil rajutan ini. Kalau ya
luas juga enggak, tapi memang apa sih, penggemar rajutan itu selalu ada gitu loh. Enggak kadang-kadang sebulan pun nggak laku produk yang saya jual. Jadi saya buka galeri itu lebih banyak yang penjualan yang lakunya itu benang dan alat dan bahan. Tapi ketika akan lebaran gitu ya, kalau di Palembang ini lumayan, dari tutup sarung toples, taplak meja, sarung bantal kursi gitu, banyak yang cari gitu kalau menjelang lebaran. Tapi bagi kita yang penggemar rajutan, kalau kita bisa membuat taplak meja sendiri, artinya kan pengeluaran untuk taplak meja nggak usah lagi kan, kita rajut aja sendiri gitu. Pengeluaran untuk tutup galon, misalnya kalau kita lihat tutup galon, mau beli tutup galon nggak usah beli tutup galon kan. Selain hobi kita tersalurkan, rumah kita juga jadi cantik gitu loh. Iya. Iya, gitu aja. Iya. Itu ya Bu. Kenapa? Kadang-kadang kita susah menentukan harga jual ya Bu Evi ya. Kadang soalnya ya itu Bu yang mau saya tanyain, karena kan saya sempat lihat di di online shop gitu kan, di marketplace atau di mana orang tuh jual sampai harganya 5.000 gitu. Saya, iya. Waduh, itu jual benangnya doang maksudnya. Iya, kadang-kadang nggak masuk akal ya, mereka mengasih harga itu nggak masuk akal gitu. Tapi kok terjadi gitu loh. Saya juga saya juga masih nggak percaya gitu kok mereka menjual misalnya taplak meja atau tas gitu ya, masih dengan harga yang rendah gitu loh. Saya juga nggak tahu gimana itu hitung-hitungannya. Tapi kalau bagi saya nggak pusing gitu ketika ketika saya melihat mereka menjual dengan harga murah, saya nggak ambil pusing. Yang penting saya merajut, hasil saya bagus. Nanti kalau ada orang yang suka rajutan melihat, pasti akan membeli gitu. Itu keyakinan kita aja gitu. Daripada kita harus jual murah kan, saya nggak mau gitu. Iya, oke. Nah, kembali ke Hacienda nih. Kabarnya kan ada yang jualan juga nih, jualan alat bahan rajut itu ya. Nah, jadi lebih mudah atau gimana itu para perajut ini untuk mendapatkan benang di grup itu? Kalau untuk yang pemula pasti lebih gampang, karena kan kalau yang pemula kerasa sendiri sama saya gitu kan, yang baru belajar banget, kita nggak tahu hakpen yang bagus seperti apa, kita nggak tahu benang macam-macamnya kayak apa, terus cocoknya ini sama apa, misalnya mau bikin tas, cocoknya pakai benang apa, kita mau bikin summer top, cocoknya pakai benang apa, kan kita nggak ngerti sama sekali kan, baru belajar itu setelah kita bikin proyek gitu kan, bikin tantangan baru tahu. Ada yang bikin misalnya yang udah senior udah jadi gitu, dia pakai benangnya yang beda, yang dari yang biasa kita pakai. Wah Bu, bagus ya, kayak yang Ibu pakai gitu kan. Kita kan tadi jadi nanya, itu pakai benang apa ya bisa kayak begitu gitu. Nah kan kalau kita jualan kalau kita beli di online shop, kita kan nggak dapat penjelasan gitu kan. Kalau misalnya ini tuh benang, saya mau bikin ini, bagusnya pakai benang apa, kan nggak ada penjelasan seperti itu. Gitu. Jadi buat kita yang pemula, keberadaan teman-teman yang punya toko benang, sambil mereka juga bisa ngajarin, itu sangat membantu gitu. Iya, oke. Nah, menurut Bu Vera gimana? Lihat perkembangannya dari hari ke hari, para perajut di grup ini gimana? Tentunya peserta di grup ini ya seperti biasa ya Bu ya, kalau memang di satu komunitas tuh ada yang makin lama makin jadi banyak, itu makin lama makin tersaring ya Bu ya. Mana yang hobinya di sini, mana yang minat. Bahkan kita sama-sama perajut, seperti Bu Rosa juga, saya mau ngerajut taplak juga, buat tas, ada yang suka buatnya
baju yang di wearable dan sebagainya gitu. Itu pasti akan ada terjadi seperti itu. Tapi sejauh ini saya lihat kemajuan dari teman-teman gitu. Silent reader memang ada gitu yang sama sekali, oh saya pengen belajar merajut, tapi sampai detik ini pun mereka belum setor apa-apa tuh ada. Tetapi kalau yang rajin gitu, yang semangat, yang bahkan yang sampai poinnya banyak itu yang dari awalnya memang sama sekali belum bisa merajut sampai bisa poin banyak, bahkan dia laku jualan gitu. Dia buat apa, dia pasang status WA langsung laku, langsung ada yang pesan gitu. Jadi kita jadi ikut senang gitu. Kalau bukan yang jualan ya Bu. Kenapa? Bukan gimana? Tapi kita ikutan senang. Ikutan senang, iya. Iya. Nah, kemudian ada persaingan nggak di dalam grup ini? Persaingan maksudnya ya apalah persaingan apanya? Nggak ada. Kenapa? Nggak ada ya. Tapi persaingan menuju kebaikan aja kali ya, menuju yang oh saya sudah store ini, saya sudah sampai sini gitu kali ya, lebih. Karena saingannya cepat Bu. Iya. Siapa yang store pertama? Gitu. Sejauh ini sudah disponsorin oleh siapa saja? Yang udah Homipet. Oh, Homipet ya. Terus Pakito. Terakhir itu Pakito ya. Unilever juga. Iya, okay. Sama L'Oreal ya Bu ya. L'Oreal tuh dari peserta, jadi dia punya barang, terus dikasih sama supplier dari mana gitu. Terus dia bilang, Bu, saya punya ini katanya buat teman-teman gimana ya? Ya udah ntar dia buat hadiah buat tantangan aja. Gitu. Dari peserta juga ada yang ini Bu buat hadiah teman-teman. Oh iya. Jadi lebih kerasa kekeluargaannya ya di grup ini ya. Oke deh. Iya. Ada hal lain yang mau disampaikan nggak? Baik. Kapan Ibu jadi ngaji kita? Saya kan nurut aja, kalau dikasih jadwal saya langsung bertindak, langsung bertindak. Dan saya lebih suka kalau misalnya Bu Rosa kami kepengen bikin ini gitu loh. Lebih spesifik gitu Bu ya. Jadi apa sih keinginan belajar itu dari peserta gitu, bukan saya yang ini. Memang satu waktu saya kayak di grup saya gitu, sekali waktu saya lontarin, ini loh, ini ada ilmu barunya loh, bikin taplak ini ada ilmu barunya, ada tusukan barunya. Tapi kalau mereka mau, wah langsung, ya Bu Rosa mau gitu. Itu artinya mereka setuju. Tapi lebih banyak saya lebih suka gitu kalau seandainya Bu Rosa kita bikin ini yuk gitu. Bu Rosa bisa nggak ngajar bikin ini gitu. Jadi artinya memang mereka ingin, mereka butuh gitu. Kalau ada keinginan dari mereka kan mereka senang mengerjakannya kan. Tapi kalau saya yang bikin, nanti susah lah Bu Rosa kasih polanya yang susah gitu kan. Rasanya nggak enak. Tapi kalau mereka yang melontarkan, itu saya lebih suka gitu. Kalau yang ringan dan lucu aja Bu. Kenapa? Yang ringan dan lucu. Kita yang ringan dan yang lucu. Iya boleh. Nanti dipilihin yang susah-susah, yang ringan dan lucu aja. Nanti dipilihin yang itulah yang ringan dan yang lucu ya. Tapi tetap yang di belakang Ibu juga bagus-bagus itu Bu. Oh iya, ini ya Dreamcatcher ya. Itu sebenarnya taplak meja biasa, cuman dikasih di dalam frame itu bingkai. Gitu, di dalam bingkai rotan gitu. Mengerjakannya sih seperti mengerjakan doily biasa aja, ditaruh di frame rotan aja, gitu aja. Oke. Rasanya udah cukup deh kita ngobrolnya, udah banyak. Terima kasih sudah berbagi cerita tentang grup Hacienda. Agak istimewa ya, ini awalnya itu ya, karena dari klaster ya, dari perumahan yang sehingga berkembang untuk menjadi ke seluruh Indonesia.
Terima kasih Bu Evi, terima kasih Bu Vera sudah berbagi, dan kita tetap terhubung di grup ya. Karena saya udah masuk grup Hacienda. Terima kasih udah digabungkan. Iya, seneng deh dengan ngobrol-ngobrol di grup itu. Kami juga terbuka Bu untuk barangkali ada yang ingin bergabung. Teman-teman gitu, ya. Iya, oke. Siapa tahu nanti akan disebutkan di sini. Boleh. Hacienda dikasih di linknya ya. Oke. Ya, oke. Makasih ya. Sampai ketemu lagi. Selamat berkarya. Salam untuk keluarga dan sampai berjumpa. Bye. Rajuters, demikian perbincangan kami tentang grup Hacienda dan kegiatan-kegiatan yang dilaluinya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua, dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Bye.